Selamat pagi Bapak Ibu, puji Tuhan, Shalom. Pagi ini mari kita akan belajar firman Tuhan. Dan tema yang akan kita pelajari pada pagi hari ini berjudul Mengapa Selalu Saya. Mari kita akan membaca Bapak Ibu di dalam kitab Ayub pasal yang kedua ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bapak Ibu, di antara kita, sering kita ini tidak pernah siap ketika kita menghadapi hal-hal yang menyakitkan. Hal-hal yang berbicara tentang penderitaan. Kita lebih cenderung suka dengan hal-hal yang menyenangkan, baik itu berkat, kelimpahan, dan segala sesuatu yang menggembirakan hidup kita. Tetapi di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai manusia di muka bumi ini, kita tidak akan pernah bisa mengharapkan segala sesuatu selalu dalam keadaan segalanya itu menyenangkan. Ada kalanya kita mau tidak mau, suka atau tidak, kita akan menghadapi hal-hal yang di luar daripada harapan kita. Saudara, saya berdoa biarlah pagi hari ini kita akan belajar dan merenungkan akan firman ini, agar kita semua hari ini memiliki cara pandang, paradigma yang sama. Dan kita akan mengambil sebuah hikmah dari segala sesuatu yang akan kita alami. Nah, mari kita akan mendengar sebuah kisah nyata yang luar biasa. Seorang kulit hitam, dia seorang petenis yang luar biasa, berasal dari Amerika Serikat. Dia bernama Arthur Ashe. Dia memenangkan 3 gelar juara di turnamen Grand Slam, Bapak Ibu. Dan ia memenangkan juara Amerika Open tahun 1968. Ia memenangkan Australia Open di tahun 1970. Dan ia menjadi juara Wimbledon tahun 1975. Pada tahun 1979, Arthur Ashe tiba-tiba mengalami serangan jantung yang mengakibatkan ia harus menjalani operasi bypass, Bapak Ibu. Dan ternyata operasi itu mengakibatkan dia tidak mengalami kesembuhan. Justru ia mengalami sebuah tragedi selanjutnya. Akibat dari transfusi darah, maka ia mengidap apa yang namanya terinfeksi HIV/AIDS. Dan itulah yang ia harus terima dan ia harus jalani, apa yang memang tidak bisa ia hindari. Bapak Ibu, seorang penggemar menulis surat kepada Arthur Ashe dan dia berkata, "Mengapa Tuhan memilihmu untuk menderita penyakit yang seperti itu?" Kemudian Arthur Ashe menjawabnya demikian. Di dunia ini ada 50 juta anak ingin bermain tenis. Dan dari 50 juta itu diantaranya hanya ada 5 juta orang yang akhirnya bisa belajar bermain tenis. Dan dari 5 juta itu ada 500.000 orang yang akhirnya menjadi petenis profesional. Dan dari 500.000 itu, maka hanya 50.000 orang yang akhirnya bisa datang untuk berlaga di sebuah turnamen tenis. Dan dari 50.000 itu, hanya 5.000 orang yang akhirnya masuk mencapai turnamen Grand Slam. Dan dari 5.000 orang itu, maka hanya 50 orang yang akhirnya berhasil sampai ke Wimbledon. Dan dari 50 orang itulah akhirnya hanya masuk 4 orang yang mencapai apa yang namanya babak semifinal.
Dan dari 4 orang ini hanya 2 orang yang akhirnya masuk ke babak final. Dan akhirnya ada 1 orang juara. Dan juara itu adalah saya, kata Arthur Ashe. Saya menjadi juara dan mengangkat trofi, yaitu juara Wimbledon pada waktu itu. Dan ketika saya mengangkat trofi itu, saya tidak pernah lagi bertanya kepada Tuhan, mengapa selalu saya? Jadi ketika sekarang saya dalam kesakitan, kata dia, ketika saya harus menghadapi kenyataan terinfeksi HIV/AIDS, maka seharusnya saya tidak patut untuk bertanya kepada Tuhan, mengapa selalu saya? Saudara, ini sebuah kisah yang menarik untuk kita renungkan bersama. Bagaimana seringkali kita berpikir kita hanya pantas menerima hal-hal yang baik, pantas untuk menerima hal-hal yang menyenangkan, sehingga kita selalu ingin segalanya baik, segalanya mulus, tidak ada masalah. Baik karir kita, pelayanan kita, pekerjaan kita, bisnis kita, apapun, kita ingin semuanya lancar, baik, dan tidak ada persoalan. Namun ketika kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan Bapak Ibu, ketika kita mengalami hal-hal yang pahit, itu bukan berarti Allah tidak adil. Mari belajar seperti Arthur Ashe. Ketika ia mengalami penderitaan, dia tidak pernah memberontak, dia tidak pernah mengeluh, dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Hatinya penuh dengan ucapan syukur, karena di balik semua tragedi, di balik semua hal-hal yang tidak menyenangkan, yang di luar daripada jangkauan pikirannya, maka dia adalah orang yang sebenarnya paling luar biasa. Dan itu merupakan perenungan yang sangat hebat dari seorang yang bernama Arthur Ashe. Saudara, mari hari ini belajarlah miliki kehidupan yang tetap teguh, tetap tegar, bersemangat, dan jangan mengeluh, jangan pernah memberontak, dan jangan pernah berputus asa. Sebab apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan pasti selalu punya agenda. Tuhan pasti memiliki sebuah rencana dalam kehidupanmu. Ada banyak hal kita tidak bisa mengerti. Ada banyak hal kita tidak bisa pahami. Tetapi satu hal, apapun yang terjadi, Tuhan tetap baik bagi kita. Kiranya renungan ini memberkati kita. Dan mari kita selalu bersyukur setiap hari, bahwasanya segala sesuatu yang terjadi tidak pernah ada yang salah. Semuanya ada di dalam kontrol Tuhan, ada di dalam kehendak Allah yang sempurna. Dan mari kita sebagai orang beriman percaya Tuhan itu tetap baik, Tuhan itu adil, dan Dia tidak pernah berbuat jahat kepada kita. Dan mari jangan lagi bertanya, mengapa selalu saya? Ingat, Tuhan tidak pernah salah di dalam segala sesuatu. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.